是吧？好的，同学们，大家下午好。Oke, teman-teman, selamat sore ya. 欢迎大家参加今天的回答问题节目。Jadi, welcome teman-teman ke acara program menjawab hari ini. 大家大部分都在哪儿？都在家里还是在公司呢？Teman-teman banyak kan di rumah atau di kantor ya? Oke, boleh sambil chat ya, sambil saya share screen dan buka pertanyaan dari Panca. Hmm. 在家 Oke, ada Melisa ya. Di rumah katanya. 好的. Oke, 好的. Oke ya, sambil saya lihat pertanyaan dari teman-teman semua. 我看一下. Ya, pertanyaan minggu ini memang nggak terlalu banyak ya. Nah, 我们看一下. 班长说只有星期天的问题ya. Pertanyaan cuma dari hari Minggu. Pertanyaan dari Redmi 5 plus. Mungkin ini Bapak atau Ibu lupa ganti nama ya. Nggak apa-apa, 没关系. Saya bacain ya. 卧室 sama 房间 sama nggak? Berbeda ya. Ini Bapak atau Ibu, nggak apa-apa ya. Saya panggil Bapak aja. Nanti kalau memang hadir boleh komen. Jadi berbeda. Kalau 卧室 itu adalah kamar tidur. Jadi khusus ya. Kalau 房间 itu room, ruangan yang dimana umum maksudnya ruangan-ruangan kayak kita bangun rumah, misalnya mau bagi 5 ruangan seperti itu. Cuman memang kalau kebanyakan kita latar belakang misalnya orang Hokkien, fangjian itu terkesannya kamar tidur kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak, fangjian itu ruangan, room ya. Oke, saya tulisin dulu ya. 卧室, mungkin kemarin yang saya kasih kosakata ke teman-teman. 卧室, 室 ini ruangan yang kita bahas. 卧室, wo-nya nada 4. Selama ini mungkin familiar banget ya. Wo, saya nada 3. Ini ada garisnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi selama ini familiar wo nada 3. Ini wo nada 4 ya. Bacanya W itu dia ada U di tengah-tengah ya. Wo shi adalah kamar tidur. Ini khusus. Ya, jadi kenapa saya paham teman-teman bertanya apakah sinonim? 其实不是, sebenarnya bukan ya. Kamar tidur. Ini benar-benar khusus kamar tidur ya. Wo shi. Wo-nya ini kemarin saya pernah bilang artinya telengkup. Telengkup. Ini benar ya bahasa Indonesia ya. Telengkup. Tengkurap ya. Tengkurap. Oke ya. Jadi tengkurap itu maksudnya muka kita itu hadapnya ke bawah, namanya wo. Nah, kalau yang ditanya fangjian, teman-teman mungkin ada background latar belakang orang Hokkien. Nah, iya memang kita bahasa Hokkien bilangnya fangjian itu kamar tidur gitu ya. Nah, sebenarnya fangjian itu adalah room, ruangan. Fangjian, ini ruangan. Jadi kalau di bahasa Hokkien kan suka bilang, oh ya balik ke kamar tidur. Suka ditranslate-nya hui fangjian shui jiao. Padahal fangjian ini sebenarnya ruangan, room ya. Misalnya kita berkunjung ke rumah orang, terus kita lihat, oh ruangannya banyak banget gitu ya. 很多房间. Nah, 很多房间我们可以说, oh, 你家很多房间, maksudnya 很多房间itu banyak ruangan-ruangan yang mungkin dipergunakan untuk fungsi-fungsi tertentu kayak gitu ya, 房间. 所以不是同义词, bukan sinonim ya. Kalau memang tujuannya mau bilang kamar tidur, maka teman-teman pakai 卧室, itu udah kata yang spesifiknya. Ini pertanyaan dari teman-teman yang di kelas ya, di hari Minggu. Sebentar, saya buka lagi pertanyaan kedua. Dari Ibu Judi ya, 我把卧室打扫
清了. Oh, 打扫干净. 干净 itu bersih ya, 干净. Jadi, kemarin lagi kasih contoh ya, saya menyapu bersih lantai. Terus saya bilang, kalau teman-teman lupa kosakata bersih, maka teman-teman bisa pakai ini ya, 我把卧室等一下，同学们，bentar ya teman-teman ya. Oke, 同学们，对不起呀，刚才我有点事，tadi ada sedikit urusan ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, 我把卧室打扫. Nah, kemarin yang saya cerita waktu di kelas, tasau ini menyapu sebenarnya ya, jadi membersihkan. Kalau misalnya kita lupa, bersih, kosakatanya lupa. Nah, ketika kita pakai pa, maka teman-teman langsung tutup saja dengan le. Ya, jadi misal, aduh lupa ya kosakata bersih gitu ya. Nah, teman-teman boleh langsung tutup dengan le. Misalnya, 我把卧室打扫了. Ya, biar nggak gantung. Kalau misalnya nggak ada le itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman masih ingat format kalimat pertama yang saya kasih. Yang pertama sekali, nah sesudah kata kerja, verb, maka teman-teman langsung tutup dengan le. Tapi kalau misalnya, oh, 老师, saya tahu nih result-nya ya, result. Jadi, teman-teman kalau masih ingat, subjek plus pa plus objek, ya, terus plus verb, habis itu ada result. Benar nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman
tahu nih, oh ya kosakata resultnya saya tahu kancing gitu ya. Nah teman-teman tinggal tambahin. Ibu Judi ada tulis kalimatnya, cuman pininnya kok keliru ya. Jadi saya revisi dan kita bisa bahas juga format kalimat Pak. Kita review ulang ya. Oke, jadi oke, saya geser agak ke sini ya. Nanti biar cukup sampai sebelah sana. 我把卧室打扫干净了. Ya, teman-teman kalau udah ada result mau pakai le itu bebas ya, option. Jadi mau pakai atau enggak tidak terlalu masalah. Bentar, saya kasih pinin dulu, taruh di bawah ya. Wo, 我把卧室 ini ya pininnya ya, 打扫干净了 ya. 我把卧室打扫干净了. Jadi saya telah membersihkan. Le-nya bisa artinya sudah terjadi ya. Saya sudah membersihkan bersih, menyapu bersih. Tasal tadi menyapu artinya membersihkan, boleh. Nah, kalau kancing sendiri adalah kata sifat ya, result. Result dari si verb-nya yaitu menyapunya dan sudah bersih. Kalau yang atas itu belum tentu bersih maksudnya ya, kalau teman-teman mau detail. Jadi misalnya, 我把卧室打扫了 gitu ya. Jadi misalnya ada yang kasih tahu kita bahwa oh ya dia sudah bersihkan kamar tidurnya. Resultnya gimana? 我们不知道 karena nggak bisa kasih tahu juga ya bersih apa enggak. Nah kalau yang bawah udah pasti yakin bersih karena ada resultnya. Gitu ya kira-kira perbedaannya. Dua kalimat ini benar, tinggal teman-teman mau nyatain yang seperti apa. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Sambil saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kirim sung boleh nggak? Ibu Rinawati, kalau kirim itu ci. Kalau sung adalah menghadiahkan atau kita ada satu konteks di mana mengantarin gitu ya. Sung mama 去机场 misalnya ya, nganterin mama ke airport. Kalau memang artinya kirim, ya kirim. Kirim itu ci. JI ya, kemarin kita ada bahas, tapi mungkin belum tulis huruf Mandarinnya. Oke, nanti saya tulis. Ini teman-teman sudah di screenshot. Oke, halo. Ya, sudah ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah kirim ya. Ci. Jadi, nah ini kirim. Ya, kirim. Jadi misalnya kayak kemarin saya bilang, oh kirim dokumen, ngirimin hadiah, ya kalau memang maksudnya teman-teman mengirim, ya berarti pakai ci. Ya. Nah, tapi kalau misalnya menghadiahkan, kita bilang sung. Ya, kemarin kita ada bahas di beberapa contoh kalimat. Ini lengkap jadi satu. Oke. Nah, sung. Sung ini bisa menghadiahkan. Tapi kalau misalnya konteksnya orang gitu ya, berarti mengantarin ya. 我送你去吧. Saya nganterin kamu pergi gitu ya. Ngantar. 我送你去吧. Berarti mungkin teman-teman nyetir ngantar temannya kemana. Itu namanya sung. Jadi boleh dua ya. Menghadiahkan kalau untuk benda. Terus kalau misalnya orang kita bilang mengantar. Jadi kalau boleh pelajari kosakata itu memang tepat di artinya supaya teman-teman nggak kecampur ya. Kalau budaya kita kan memang kita bilang kirim artinya mau hadiahin ke dia gitu ya, benar. Nah, cuma maksud saya mempelajari kosakata itu benar-benar tepat di arti-artinya. Jadi jangan dicampur aduk. Karena begitu nanti dia berdiri sendiri, ya teman-teman kan bingung ya, ini jadi kirim apa menghadiahkan kayak gitu ya. Jadi
tetap saya pikir lebih baik kita menguasai benar-benar di huruf ini artinya apa. Kecuali dia gabung sama yang lain, oke, mungkin artinya jadi berubah jadi apa ya. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Rinawati. Terus saya lanjut ya. Pertanyaan Ibu Rinawati juga, kalau fangjian kamar tidur boleh nggak? Ya tadi saya ada bahas ya. Jadi fangjian itu ruangan. Kalau ternyata maksudnya teman-teman, fangjian yang dimaksud itu adalah kamar tidur, ya begitu kita perkenalkan ke orang, misalnya orang lagi ke rumah kita, terus kita bilang, oh ya, 这是我的房间, begitu kita buka, oh ini berarti kamar tidur maksudnya. Boleh, berarti ini room saya gitu ya. Nah, maksudnya orang yang ngomong itu berarti dia maksudkan sebagai fangjian, apa kamar tidur dia. Nah, yang seperti yang barusan saya ngomong bahwa kalau kata khusus kamar tidur ada 卧室 yang tadi kita bahas. Fangjian itu ruangan, ruangan secara umum. Ya, boleh itu ruangan dipakai untuk ruang kantor, boleh ruangan itu mau dipakai untuk sebagai kamar tidur, ya, 房间. Oke, 再来是pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, dari Bu Judi ya. Kalimat pakai 找到 boleh loh, 找到. 找到nya menemukan maksudnya, Bu. 找到. Boleh saya tahu kalimatnya seperti apa? 找到 itu menemukan. Saya lupa ya, kita sudah belajar belum? Ini ada titik ya, teman-teman ya. Oke. 找到 itu menemukan. 我找到他了 misalnya ya. 我找到他了. Artinya saya sudah nemuin dia gitu ya. Misalnya kita lagi nyari-nyari orang tertentu, terus kita bilang, ya udah bagi tugas ya, kamu nyari ke sebelah sini, saya ke sebelah sini. Nah, terus saya bilang, oh, 我找到他了ya, 我已经找到他了, saya sudah nemuin dia. Tapi kalau 找, di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau 找 sendiri, artinya, kalau 找 sendiri artinya mencari. Nah, 不一样, berbeda ya. 找 mencari. 再来是 ini arti pertama, arti direct ya, maksudnya mencari. Oh, ini 找谁? Kamu cari siapa gitu ya, mencari. Arti kedua masih ingat teman-teman dengan huruf Mandarin yang sama. 比如说，哎，老板，你还没找我，你还没找我, kamu masih belum. Masih ingat teman-teman yang ikut hari ini? 老板，不好意思，你还没找我. Iya, 不是 menyapa, bukan ya. Kamu masih belum mengembalikan uang kembalian saya, ya. Jadi, 你还没找我. Nah, di situ 找nya bukan, oh kamu belum cari saya, 不是ya. Mengembalikan uang kembaliannya. Misalnya mungkin yang jualan tuh saking rame dia lupa ya. Jadi mengembalikan kata kerja ya. Jadi mengembalikan uang kembalian. Dan orang akan singkat kayak tadi yang saya bilang, mengembalikan uang kembalian. 老板你还没找我. Di situ walaupun cuma 找 dan langsung 我 bukan artinya oh bos kamu belum cari saya, 不是. Itu pasti artinya bos kamu belum kembalikan uang kembalian saya, ya, uang kembalian. Ya, dengan huruf Mandarin yang sama. Nah, yang ditanya Bu Judi kan 找到 menemukan. Dimasukin ke kalimat sih 我把东西找到了. Boleh juga ya. Misalnya kalau Ibu mau pakai 把 dengan ada 找到. Jadi 找nya adalah verb. Taunya di sini bukan tiba, dia bukan kata kerja tapi dia adalah result. Bahasa Mandarin banyak yang kayak gini, verb plus result. Ya, seolah-olah kita merasa, oh ini 找到 satu frase ya. 不是, bukan. Dia dari kata kerja ditambah result. Membentuk kosakata baru dengan arti yang baru ya. Beda kan? 找nya mencari, begitu dia tambahan result, mencari dan resultnya apa? Menemukan. 到 tiba.
sampai. Nah, di situ menemukan ya, mencari dan akhirnya dapat. Makanya jadi kosakata baru kayak gitu. Banyak di bahasa Mandarin banyak yang verb plus result. Ini mungkin di screenshot dulu ya, baru saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. 找到. Tadi mungkin mau saya tulis ya. 我把东西找到了. Saya sudah menemukan barangnya. Mungkin Dono mau bilang gitu ya. Boleh. Jadi 我把东西 barang, objek ya. 找nya verb, resultnya adalah 到. 我把东西找到了. Artinya, saya sudah temuin loh barang kemarin. Oh, 不知道是什么东西 ya. Mungkin antara kita ngobrol ya masing-masing tahu maksudnya barang apa yang dimaksud ya. Kemarin kita berdua lagi cari nggak ketemu, terus ternyata saya kasih kabar ke teman satu lagi bahwa 昨天的东西我找到了啊，我把东西找到了 juga boleh ya. Sudah? Kalau sudah saya tulisin dulu ya sebelum bahas yang lain jadi biar satu topik. 好了吗？ Oke, sudah di screenshot. 好了, ya saya lanjut ya teman-teman. Oke. Ya tadi ya, 我把东西找到了. Boleh. Mungkin maksud ibu begitu ya kalimatnya ya, dengan ada 找到, misal 我把. Tapi jarang sih memang ya, karena dia kalimat ini boleh dipakainya maksudnya gini, 昨天的东西我找到了 ya, barang yang kemarin saya udah ketemu. Biasanya pakainya, kalau nggak pakai 把 juga boleh. 我把东西找到了. Oke, artinya saya sudah menemukan barangnya. Formatnya tetap sama ya. Jadi verb, subjek plus pa plus objek, habis itu ini verb, ini result ya. 找到. Oke, ini kalimat yang tadi saya ngomongin ya. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, 老师 kenapa yang 妹妹把衣服挂到衣柜里 pakai 到 bukan pakai 在? Oke, ini pertanyaan dari Pak Bernardus. Mungkin kemarin waktu di kelas saya ada jelasin ya. Sedikit berbeda konteksnya. Kalau misalnya kita bilang 妹妹把衣服挂到衣柜里, berarti udah terjadi ya, dia udah taruh si bajunya di dalam lemari dan kita kasih tahu orang gitu ya, misalnya mama, kita kasih tahu mama kita bahwa 妹妹把衣服挂在衣柜里 ya. Jadi 挂在berarti udah terjadi, udah tergantung di dalam gitu ya. Nah, begitu kita mau bikin perintah, belum terjadi kan, maksudnya kita mau minta tolong si adik perempuan itu gantungin si baju ini ke dalam lemari gitu ya, tolong ya gantungin baju ini ke dalam lemari, kita boleh pakai 到 ya. 妹妹请你帮我把衣服挂到衣柜 ya, gantungin ke gitu ya, gantungin ke dalam lemari. Kalau 在 kan di gitu ya, sudah terjadi. Sedikit saja sih perbedaannya, tapi nggak sampai harus pembedaan banget. Kadang-kadang orang mau bilang, ya udah saya pakai 到 boleh nggak? Boleh aja sih, nggak terlalu gimana-gimana ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya mungkin banyak pertanyaan Pak, karena kita bahas ya. Pertanyaan dari Stefani. Tolong masukin sayuran ke kulkas. Bagaimana loh, Shi? Oke, kalau gitu saya boleh ya tanya teman-teman yang sudah hadir hari ini. Yuk, mari kita sama-sama bantu Stefani untuk translate. Tolong masukin sayuran ke kulkas. Ayo teman-teman. Nanti yang kosakata belum tahu saya bantu ya. Kalau ya jadi Pak ini sering banget dipakai ketika teman-teman membuat kata perintah minta tolong orang gitu ya. Nah kayak tadi tolong masukin sayuran ke dalam kulkas. Gimana teman-teman? 请把青菜放
在冰箱里. Oke ya, formatnya juga sudah benar. Nah, begitu kan kemarin formatnya subjek gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah pakai qing, sebenarnya juga tidak perlu pakai subjek lagi. Jadi ganti ya qing. Ini boleh menggantikan si subjek. Jadi karena kita tunjukkan ke orang kan, misalnya ada orang di samping saya minta tolong dia ya, tolong masukin sayuran ini ke kulkas. Jadi qing pak, tadi format kalimat Ibu Mary ya, itu udah benar ya. Qing pa qing cai. Fang, fang kita kemarin udah belajar ya. Fang cai, taruh di pingxiang. Pingxiang itu adalah kulkas ya. Pingxiang li, li itu di dalam. Ya, qing pa qing cai fang zai pingxiang li. Pertanyaan saya buat teman-teman yang hadir karena yang chat cuma satu ya. Oke, ini bingung kosakata atau bingung format? Qing cai atau sinyal fang zai bing xiang li. Teman-teman, saya mau tanya kalimat ini kenapa saya nggak pakai le? 请把青菜放在冰箱里. Kenapa saya nggak pakai le? Tolong, pa-nya kan partikel ya. 不是, bukan karena ada pa. 请把青菜 ini sayuran ya. Nah, saya tulis dulu. 放在冰箱,冰箱 ini adalah kulkas. Li-nya dalam. Inside ya, dalam. Ya, 不是因为有理, bukan. Kalau teman-teman masih ingat, ada li karena dia harus tempat ya. Teman-teman buka lagi rumus ya. Formatnya adalah verb plus type plus tempat. Kalau pingxiang itu adalah benda, bukan tempat ya. Jadi kenapa si benda itu perlu kita tambahkan posisi supaya jadi tempat ya. Teman-teman boleh buka catatan lagi. Nah, kenapa nggak pakai le? Karena ini lagi nyuruh. Kan saya bilang Pak, ini banyak kan dipakai untuk kalimat yang kita minta tolong. Minta tolong sudah terjadi, belum terjadi. Sayurannya masih di luar kulkas, kita minta tolong. Misalnya, oh ya, Stephanie, tolong ya, taruh sayurannya di kulkas. Belum terjadi. 所以这个句子不会用上了. Jadi kalimat ini tidak akan ada le ya. 请把青菜放在冰箱里. Stephanie baru mulai bergerak, ambil sayurnya, taruh ke dalam kulkas. Begitu dia selesai taruh kulkas, misalnya ada satu teman lagi datang ya, tadi siapa ya, misalnya Yana. Yana datang, 老师青菜在哪儿? Misalnya dia tanya, 老师青菜nya di mana gitu ya, sayurannya di mana? Nah, sudah terjadi kan? Saya akan kasih tahu si Yana bahwa si Stephanie yang taruh sayurannya ke kulkas. Kalimatnya akan menjadi Yana, pertanyaan adalah, 老师青菜在哪儿? 青菜di mana ya? Sayurannya ada di mana? Ayo teman-teman, sambil latihan ya. Jadi nggak saya pikir kan ini kita sudah bahas di kelas. Jadi nggak semua dari saya, biar teman-teman latihan juga. Oh begitu ditanya sama orang, dan sekarang posisi si sayurnya kan sudah taruh di dalam kulkas. Nah, Yana datang tanyain saya, 老师青菜在哪儿? Maka kita jawabnya, ya, Stephanie 把青菜放在冰箱里了. Ya, sudah terjadi. Betul. Yang jawab 在冰箱里 itu benar ya. Cuman saya lagi bantu teman-teman latihan pakai pa. Ya, pakai pa ya. Ibu Ing kalau qing itu tidak akan ada le. Jadi tidak akan ada kalimat qing. Qing zai bingxiang li le. 不是. Qing itu dia tolong gitu ya. Tolong, maksudnya minta tolong. Dia perlu ada kata kerja Ibu. Jadi kalau Ibu mau jawab bahwa oh sayuran hijaunya sudah ada di kulkas, berarti langsung zai bingxiang li le. Kalau sudah terjadi, kalau nggak pakai le pun nggak apa-apa. Tapi begitu teman-teman pakai format pa,
boleh tambahin le karena memang sudah terjadi ya, sayurannya sudah ada di dalam kulkas. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau ada qing dia butuh kata kerja. Qing zuo, qing shuo, silakan ngomong, qing zuo tadi silakan duduk. Jadi mungkin ini boleh jadi satu patokan buat teman-teman semua. Kalau ada kata qing, kita perlu ada verb. Nah, jadi minta tolong ngapain gitu. Ya, jadi nggak bisa qing. Ini saya lihat ada beberapa kalimat ya yang masuk. Qing zai, qing zai冰箱里了，请菜在冰箱里juga nggak boleh. Jadi ingat patokan kita, mungkin sedikit tips dari saya ya, biar teman-teman mungkin nggak bingung ketika bikin kalimat ada qing. Kita perlu verb ya, qing zuo, qing jin, perlu, esensial banget. Kalau nggak bingung orangnya, karena qing itu artinya minta tolong ya. Qing wen. Nah, kalau bisa teman-teman lupa, aduh, oh ternyata si qing itu kan selalu gabung ya, qing wen. Teman-teman masih ingat yang basic banget ya, numpang tanya. Wen itu apa? Kata kerja. Jadi qing itu harus selalu ada kata kerja. Sampai sini saya lihat jawabannya ada 2 terakhir yang salah. Kira-kira yang nggak ngechat ini bingung atau gimana? Kalau bingung mungkin saya terpaksa tulis ya, bahas gitu. Jadi yang jawaban dari Ibu Mary benar ya, Stephanie izin. Ibu Mary perlu harus kudu pakai format ya. Jadi ternyata jawaban yang masuk itu ada yang keliru ya. Kecuali Ibu Cindra itu udah benar, cuman C-nya pakai Z ya. Kalau ibu maksudnya cai sayuran berarti ada yang kurang juga. Oke, kalau gitu saya bahas ya. Dari jawaban yang masuk ternyata masih ada kekeliruan. Jadi gini, tadi yang ini sudah paham? Ya, satu-satu ya kalau gitu ya. 请把青菜放在冰箱里. Kalau ini sudah paham ya, jadi maksudnya tolong taruh sayuran ke dalam kulkas. Berarti sayurannya belum taruh ke dalam kulkas ya. Oke, terus saya bilang si Stefani udah taruh si sayurannya ke dalam kulkas, terus ada Yana datang nanya, 老师青菜在哪儿 gitu ya. Ya, 青菜在哪儿? Sayuran hijaunya ada di mana? Teman-teman catat sendiri ya artinya ya. Nah, ini pertanyaan. Jawabannya berarti kalau teman-teman mau jawab simple, nggak pakai pa, berarti 在冰箱里 ada di dalam kulkas. Nah, terus saya pikir oh ya teman-teman boleh ya latihan pakai format Pak dengan kalimat yang sangat lengkap di mana kita bilang oh Stephanie ya. Stephanie, Pak. Tadi ada kalimat ini, saya pikir benar pas saya baca formatnya salah ya. Jadi boleh dikoreksi, Pak. Habis itu objeknya adalah apa teman-teman? Yuk, sambil kita belajar hafal, maksudnya ingat-ingat kembali formatnya sambil kita bikin kalimat bersama-sama. Ya, jadi objeknya adalah 青菜, itu emang. Oke, 把青菜放在冰箱里了. Ya, maksudnya kenapa saya bahas, takut teman-teman bingung. Kenapa yang qing-nya nggak pakai le? Terus saya dengar kalimat ini jadi pakai le. Sampai di sini ada yang bingung. Yang benar-benar bingung nggak apa-apa ya di chat ya. Justru ini kesempatan di Selasa kita bisa bahas. Kalau masih bingung ya. Stephanie 把青菜放在冰箱里了. Saya jawab ya, oh si Stephanie udah taruh si apa sayurannya di dalam kulkas. Pingnya ada 1 ya, kelihatannya kok kayak naik ya, 冰箱. Sampai sini oke teman-teman?
Oh, cincai. Oh ya, oke, 谢谢. Oh, tadi ada saya tanya ya apa cincai. Tuh, jawabannya udah benar ya. Eh, le, ya betul, Ibu Katarina. Jadi le itu lebih di sini ya konteks ini artinya benar-benar udah terjadi. Ya, makanya kita pakai le. Menjawab pertanyaan Ibu Judi juga sekalian bahwa kenapa pakai le boleh, kenapa nggak pakai le boleh? Maksudnya yang ini? Oke, jadi gini, kalau kalimat ini mau pakai le boleh, mau nggak pakai le juga boleh, boleh ya. Tapi saya balik dulu ya. Kalau kalimat ini saya tulis ya, tidak boleh pakai le. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kenapa tidak boleh pakai le? Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Begitu ada kata cing. Mau konteks apapun ya, bukan karena apa, bukan. Ya, cing itu mempersilahkan. Jadi tidak akan ada le di kalimat itu gitu ya. Cing hui cu, silakan pulang. Berarti udah pulang? Belum pulang ya. Kita suruh orangnya pulang maksudnya ya, cing hui cu. Tapi kita nggak mungkin kalimatnya cing hui cu le. Puhui ya. Jadi kebetulan teman-teman bingung ya nggak apa-apa. Jadi kita langsung bisa mempelajari tips bahwa ketika ada cing itu karena kita belum terjadi sehingga kita tidak pakai le, tidak boleh pakai le. Makanya ini saya penegasan ya. Kan dari tadi kita bahas pa itu boleh le, boleh enggak gitu ya. Nah, kalau ini kan teman-teman takutnya teman-teman bingung gitu ya. Kok ini tidak boleh pakai le. Nah, makanya saya bahas. Sampai sini oke. Kalau yang ini, yang agak ada cing, itu boleh le, boleh enggak. Terus yang belakang tadi, yang Stephanie, 把青菜放在冰箱里, itu boleh le, boleh enggak. Tapi khusus yang ada kalimat ada cing, ini tidak boleh pakai le. Oke, sampai sini oke? Ya, justru nggak apa-apa ya teman-teman ya. Maksud saya kalau misalnya salah, itu justru teman-teman membuat saya bisa kasih tips ya. Jadi saya paham, oh teman-teman berarti masih bingung gitu ya. Nah, kayak tadi Cing, ada yang jawab saya, terus saya kan format kalimatnya salah. Nah, saya bisa kasih tips ke teman-teman, begitu ada Cing, ya kalimat itu ada Cing, itu perlu kudu ada verb. Ya, jadi teman-teman boleh catat. Begitu lagi bikin kalimat cing. Wah, kalimat saya nggak ada verb nih. Wah, berarti salah. Ya nggak? Teman-teman tinggal flashback ya. Kita ada satu istilah yang sangat kita kenal, 请问. Benar nggak? 老师，请问. Kudu pakai wen. Kalau nggak, apa ya, kita nggak bisa jadi ada arti gitu ya, mau ngapain gitu ya, 请问. Kayak gitu sih. Oke, sip. Kalau sudah ngerti, saya lanjut ya. Sudah diundang belum? Ya, ini Ibu Ana ya. Ibu Ana ya, 请了没有 di situ 请nya jadi ngundang. Beda konteks ya Ibu. Kalau ini artinya silakan, please. Minta tolong. Jadi 请 ini ya dia punya arti yang maksudnya di konteks ini sama yang Ibu tanya itu beda ya. 请了. Kalau yang konteks Ibu tanya, Ibu Ana ya, itu adalah kata kerja. Kalau ini partikel, please, silakan ya. Oke ya. Mungkin saya nggak terusin, saya juga nggak tulis supaya tidak melebar kemana-mana ya. Masih ada pertanyaan yang belum kejawab. Ibu Vivi, kalau konteksnya seperti ini bisa 老师老板已经请员工把包裹寄出去了 ya, 已经请员工把包裹寄出去了. Ya, kalau konteksnya Ibu Vivi berbeda dengan konteks yang saya bahas ya. Oke, belum di screenshot ya, sebentar. Ibu yang mana ya yang belum di screenshot ya? Oh, setelah ini. Oke. Yang ini ya. Oke. Berbeda karena teman-teman paham yang kalimat
berita sama kalimat perintah. Benar nggak? Jadi kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Kalau yang dibuat Ibu Vivi, 老板已经请员工把包裹寄出去了. Berarti itu adalah kalimat berita. Sedangkan yang saya bilang qing ini yang tadi ya di halaman sebelumnya adalah kalimat perintah dan kalimat langsung di mana kita minta tolong orang dan hal itu belum terjadi. Semoga kejawab ya Ibu Vivi. Jadi berbeda konteks, mungkin saya juga nggak bahas dulu, mempertimbangkan teman-teman ada yang memang basic ya, jadi saya nggak bahas. Kalau teman-teman yang udah advance mungkin akan sangat memahami gitu ya konteksnya seperti apa, karena tadi ada yang jawab juga, oh ini konteksnya karena belum terjadi dan sudah terjadi ya. Oke, ini sudah oke. Halaman pertama dan kedua Ibu ya. Oh ya udah. Oke. Ini ya maksudnya ya. Silakan Ibu, ini halaman kedua. Sambil saya baca pertanyaan ya. Ini sudah. Nah ini halaman pertama. Oke, itu pertanyaan dari Stefani. Terus saya lanjut ya. Pak Henry Chandra, Pak bisa berarti lebih dari satu. Oh, maksudnya arti Pak. Enggak, Pak Henry. Arti Pak itu cuma satu arti. Dia adalah partikel yang mengedepankan si objek ya, kalau masih ingat formatnya. Cuman dia bukan berarti lebih dari satu, bukan. Dia bisa punya format yang lebih dari satu. Yang kemarin di kelas kita bahas 3 ya. Nah, nanti nyambung hari Sabtu Minggu, saya akan bahas lagi format keempat, format kelima. Ya, itu belum selesai ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari iPad. Ini mungkin lupa ganti nama ya. Yaoshi sama suoshi sama laoshi. Oh ya, ini kemarin saya di kelas ada bahas ya. Jadi, yaoshi kunci. Kalau suoshi itu siapa nih orang Hokkien yang di sini? Yaoshi. Banyak nggak orang Hokkien di sini? Nah, ini opininya sama ya. Yaoshi, ini adalah kunci. Dan ini adalah, oh ya, ada 2 orang ya yang merespon. Oke, ini kunci ibaratnya istilah bahasa Mandarin yang benar-benar ibaratnya kita bilang sesuai ejaan ya, EYD gitu. Nah, kalau suoshi, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ini sebenarnya translatean dari Hokkien ya. Mungkin teman-teman yang Hokkien pasti paham maksud saya, suoshi. Nah, tulisannya juga begini ya, yang tanya SUOSHI. Suo-nya adalah kunci sebenarnya ya. Tapi ini bukan EYD ya, bukan ejaan yang ibarat ejaan baku, bushi. Dia translatean dari bahasa Hokkien, soshi. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang di hari Minggu ya. Ini. Jadi nanti kalau misalnya dengar orang Hokkien ngomongnya soshi, oh ya sama kunci. Tapi yang EYD-nya adalah ini ya, yang baku. Ya, ini yang dipakai secara internasional ya. Oke. Pertanyaan udah selesai ini, terus masih ada pertanyaan di luar bahan. Ini dari Ibu Christine. Sebentar, saya tunggu teman-teman screenshot dulu ya. Oke. Sudah? Halo, Ma. Halo, 好，谢谢同学们的反应，thank you ya buat responnya. Nah, ini yang di luar dari bahan, saya catat dulu, saya tulisin dulu pertanyaannya ya. Sebentar. I sang
Mensing. Ini Ibu Christine hadir nggak ya? Sorry. Ibu Christine hadir? Kalau hadir, bisa. Ini bisa sang, bisa baca sang. Ya. Mensing. Ibu Christine, oke, mungkin nggak ikut ya, mungkin ikutnya rekaman, nggak apa-apa. Ibu Christine, 我想说很抱歉呀，sorry banget. 我自己也不知道这是什么. Saya sendiri juga nggak tahu ini apa. Jarang kepake juga, saya nggak pernah pakai. Cuma kalau ibu tanya saya satu-satu huruf, saya tahu artinya gitu ya. Kalau sang atau sang, ini adalah kita bilang berduka atau kehilangan. Saya artikan satu-satu dulu, terus supaya, jadi gini, kalau yang saya nggak tahu, saya akan jawab saya nggak tahu. Nah, mungkin saya bisa bantu cariin di Google ya. Jadi saya nggak akan nebak-nebak karena kalau saya nggak tahu, apa namanya, saya bilang saya nggak tahu ya. Oke, cuman saya tadi bilang 真抱歉 ya, 真对不起. Oke, berduka atau kehilangan. Terus mennya adalah pintu. Sing adalah bintang. Ini saya rasa satu istilah ya. Kalau teman-teman lihat dari arti-artinya kan kepisah-pisah. I-nya satu. Ya. Oke. Sang ini 不是伤心的伤, 不是. Bukan ibu ya, bukan ibu. Jadi sang ini adalah contoh kita pakai di istilah sehari-hari. Tiao sang. Berduka karena ada kehilangan, karena ada berita yang berita duka ya, tiaosang. Nah, tiaosang ini mungkin teman-teman akan bisa pakai sehari-hari dan kepake. Tiaosang adalah melayat. Tiaosang. Terus kita ada satu istilah sangjia. 等一下，也是这个sang. Jianya family ya. Nah, kalau gitu, sangjia pasti teman-teman bisa tebak. Sangjia adalah keluarga yang berduka. Ya, sang. Terus sangshi, sangli. Oke, di sini aja ya. Yang kepake sehari-hari saya tulisin. Sangshi adalah, oke, ini pinggirnya begini. Sangshi. Hal duka. 他家有丧事，所以今天不来上课. Misalnya teman-teman bilang ya, sorry lausir, teman saya nggak ikut kelas karena lagi berduka. Lagi berduka maksudnya ada hal duka yang terjadi dalam keluarga dia. Nah, teman-teman boleh bilang sama saya, 老师他今天不能来上课，因为他家有丧事。他家 rumah dia ada hal duka, artinya urusan duka, mungkin sorry ya, ada saudaranya atau siapanya yang meninggal dunia. Itu maksudnya ya. Nah, kalau tiaosang tadi adalah melayat. Sorry, melayat. Melayat. Ini kata kerja ya, melayat. Terus kalau sangjia, dari jia kan family, keluarga. Kita bisa lihat bahwa artinya adalah keluarga yang berduka. Sangjia. Kalau upacara pemakaman, juga pakai ini ya, sangli. Li-nya adalah upacara. Teman-teman pernah belajar pesta pernikahan? Ada pakai li juga, benar nggak? Hunli. Hunli itu pesta pernikahan. Jadi li ini adalah seremoni ya, perayaan. Terus kalau misalnya sangli, ini saya nggak cukup tempatnya. Ini adalah upacara pemakaman ya. Tempat saya nggak cukup, teguci. Upacara pemakaman. Ya. Oke, akhirnya cukup. Nah, kalau yang tadi Ibu Rinawati bilang itu
伤心是这个伤不一样呀。伤 saya tulisnya mendatar aja. Jadi biar teman-teman sama ya formatnya, catatannya sama. Shangxin ini. Nah, kalau shangxin ini artinya bersedih. Ya, oke. Huruf Mandarinnya berbeda, pinginnya juga berbeda. Nah, kalau ini teman-teman sudah screenshot, mungkin saya bantu tunjukin ke Ibu Christine kalau misalnya Ibu punya istilah kayak gini. Saya tahu nih Lause ya per hurufnya. Nah, kayak saya nih misalnya ya, tapi Ibu pengen tahu oh ini artinya apa sih gitu ya. Sudah teman-teman, biar saya bantu tunjukin ke Google. Ini kayaknya satu istilah ya. Istilah yang memang kurang baik kayaknya ya dari huruf-hurufnya. Berduka, kehilangan, terus mennya pintu, singnya bintang, bintang di langit, sing sing, nah, 就是这个 sing. 好了, oke ya. Jadi izinkan saya tunjukinnya cara di Google-nya adalah gini Ibu. Ibu boleh. Tadi apa? 丧事的丧，丧，然后门，星星的星，ya. Ya, Ibu, ini keluar ya, ada paitu. Nah, ini boleh diklik, tapi nggak ada i-nya ya. Kita lihat dulu. Jadi cara ngeceknya kalau bagi teman-teman yang sudah bagus bahasa Mandarinnya sebenarnya bisa ngecek di Google kayak gini ya. Jadi sang men xing zhi zhi日的凶奥拼音是上门星 OK 多用于脏话. Oke, ini kalau saya baca ya dari sebentar. Dari arti yang ada ini adalah kata-kata kotor ya. Sorry ya teman-teman ya, saya minta maaf ya. Saya baca dari arti yang ada. Oh, jadi adalah ini ya piyu, maksudnya artinya pembawa sial. Jadi ini kata-kata yang kurang sopan ya. Changhua, yang saya blok ya. Nah, ini changhua. Changhua itu adalah kata-kata kotor. Chang kotor, hua kata-kata. Jadi kalau memang bisa mungkin kita nggak pakai ya. Woman who brings ill luck to her husband family. Jadi mungkin teman-teman orang zaman dulu pernah ada kepercayaan bahwa oh wanitanya, sorry ya, pembawa sial maksudnya ya. Dan ini kata-kata yang kurang bagus ya. Nah, itu. Jadi ini saya tunjukin ke Ibu Christine supaya bisa tahu cara ngeceknya seperti apa kalau ketemu istilah-istilah baru begitu. Ini saya boleh close. Teman-teman ada yang mau screenshot boleh. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu. Oke, kita balik ya. Oh, yang tadi tulisannya belum di screenshot ya, boleh. Screen yang sebelah sini berarti. Oke, ini ya. Sangjia, ada Diaosang, ada Sangshi, ada Sangli. Ini yang mungkin sehari-hari teman-teman kepakai ya. Oke. Sudah, yang sebelah sini sudah di screenshot. Kalau oke ya, saya lanjut. Ini juga sama ya. Oke, saya tulisin nanti kita bahas. Oke. Yang Huo. Oke. Yang Huo. Yang Huo. Ya, ini sama ya Ibu Christine. Jujur, saya pribadi 没有
学过这个词, saya pribadi tidak pernah tahu arti yang apa yang ibu tanya 4 huruf ini. Nah, kalau misalnya satu-satu saya tahu. Nah, nanti saya juga bantu cek di Google ya biar ibu tahu dapat jawabannya ya. 但是很抱歉, sorry banget ya. Yang ini saya memang nggak tahu. Kalau yang saya nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu. Nah, jadi sebentar. Itu artinya hitam. Ya, yang artinya dalam. Ini juga jarang kepake di sehari-hari. Terus huohou. Huohou ini artinya jaga api. Jaga api ini mungkin bagi ibu-ibu yang misal masak akan tahu ya. Contoh, teman-teman masak sesuatu mesti apinya sedang dulu nih supaya nggak hangus ya. Apinya sedang dulu. Nanti begitu udah mulai matang baru apinya digedein gitu ya supaya lebih matang, lebih kriuk misalnya. Itu namanya jaga api. Seperti itu ya. Artinya hitam. Teman-teman tahu uya. Uya itu ini. Uya. Uya, bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar ya. Yang warnanya hitam, terus mulutnya ini terus gitu ya, suaranya gagak ya, sisi ibu ya. Uya. Nah, U-nya hitam. Uya. Uya ini burung gagak. Dan burung gagak kadang-kadang orang bilang petandanya nggak bagus ya. Uya. Uya. Nah, ini dipakai lagi. Uyun. Uyun artinya awan hitam. Uyun, awan hitam ya. Misalnya kayak contoh mau hujan kita bilang, 很多乌云天上有很多乌云. Nah, ini kepake sehari-hari. Kalau ini jarang ya, nanti mungkin saya akan tunjukin caranya sama di Google, boleh di googling artinya apa. Nanti dia akan muncul penjelasan sebenarnya ya. Oke. Uya. Teman-teman pernah dengar istilah uya cuy. Uya cuy itu adalah mulut burung gagak. Nah, mulut burung gagak ini sebenarnya satu istilah di mana ngomongin hal-hal yang nggak baik. Kan kenapa teman-teman tahu nggak burung gagak kalau misal menurut tradisi ya, dia datang ke satu rumah itu merasa sial, bener nggak? Sama nggak teman-teman ada pernah tahu nggak hal ini? Maksudnya kayak kepercayaan ya, saya rasa ya. Nah, begitu burung gagak hinggap di rumah ini, orang rumah ini merasa, aduh kayaknya ada sesuatu yang nggak bagus akan terjadi, kayak gitu ya. Nah, ada satu istilah dengan namanya uya cuy. Cuy itu cuy pada cuy. Sebentar, saya tulisnya di bawah aja ya. Jadi uya cuy itu maksudnya contoh, mulutnya itu keluarin kata-kata yang tidak bagus gitu ya. Uya cuy, cuy pada cuy. Uya cuy. Uya cuy. Jadi maksudnya nih juga uya cuy. Jadi misalnya contoh ya, contoh. Teman-teman nggak tahu nih, pernah tahu nggak? Misalkan kayak kita mau naik pesawat, terus kita nggak boleh kasih kata-kata yang misalnya gini, aduh nanti pesawatnya kecelakaan nggak ya? Nah kan nggak boleh ya, pamali ya, bener nggak? Nah kalau ada orang tertentu yang dia memang mungkin nggak terlalu sense-nya nggak terlalu dapat, jadi dia kayak, aduh nanti kalau naik pesawat ya kecelakaan nggak ya, gini ngomong terus ya seperti uya, bener nggak? Maksudnya kayak burung gagak gitu ya, berkicau terus gitu ya. Oh nanti naik pesawat kecelakaan nggak ya, bla 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 bla, nanti dia ke sana bisa ada kejadian yang nggak bagus nggak ya gitu. Nah itu kita bilang, 你这个乌鸦嘴不要乱讲话啊，你这个乌鸦嘴就是这个乌鸦嘴. Jadi ada satu istilah maksudnya mulut burung gagak, artinya ngeluarin kata-kata yang memang tidak terlalu bagus gitu ya. Ini mulut burung gagak, tapi ini satu istilah. Uya cuy. Nih puya uya cuy, artinya jangan asal ngomong, jangan ngomong hal-hal yang tidak baik. Itu namanya uya cuy. Oke, ini boleh di screenshot dulu.
Masih ada satu, teman-teman ya. Saya rasa saya selesaiin aja ya, biar nggak gantung. Teman-teman sudah? Kalau sudah nanti respon ya, biar saya lanjut. 好了. Ya, sama ya. Kalau misalnya Ibu Christine mau cari istilah ini di Google sama, saya bantuin ya. Kalau ada, saya boleh bantu bacain description-nya apa, tapi kalau nggak ada, mungkin Ibu boleh kasih tahu saya, Ibu baca dari buku apa atau lihat dari film apa ya. Jadi kita mesti cocokin juga konteksnya. Ya, saya nggak berani nebak-nebak. Nanti takutnya saya nebak, Ibu masukin ke konteks buku, nggak dapet. Uya. Ini ya, yang tadi saya tulis Uya. Burungnya hitam. Uyang. Ini. Sorry. Ini. Terus tadi. Ho. 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 Oke, kita lihat ya. Tidak ada kan ya, tidak ketemu istilah ini juga. Nah, Ibu mungkin boleh ya, kalau misalnya itu boleh chat saya, ini nggak ketemu sih di Google. Nah, Ibu mungkin boleh kasih tahu saya buku yang dibaca, konteksnya apa, saya baru bisa kasih arti ya. Kalau uyang ada, ya, uyang itu sebentar. 形容人很多, ini ya, nih, di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya share screen saya. 形容人很多 artinya uyang itu, tapi begini ya, yang dua kali. Yang artinya orangnya sangat banyak tuh. Describe there's too many people kayak gitu ya. Tapi harus dua. Kalau ini cuma satu kayak gitu ya. Kalau ho ini gini. Nih, 火候指意思在烹饪过程中，根据菜肴原料老嫩、硬软或薄大小的菜肴的制作要求。Nih ya, kalau teman-teman mau baca bahasa Mandarinnya boleh. Ya, sebentar. Nih saya klik. Ya kalau diklik dia munculnya begini ya, menutupin layar gini aja. 采用火力大与小，时间长短火候是烹饪技术的关键环节. Jadi dia bilang nungguin, jadi yang tadi jaga api itu adalah salah satu teknik dalam masak. Artinya jangan sampai kematangan, nggak enak. Kalau terlalu gede apinya bisa gosong juga. Itu maksudnya ya. Hujau itu hangus di sini kayak gitu. Itu ya Ibu Bu Christine, semoga cara saya bisa bantu Ibu untuk nemuin kosakata yang Ibu tanya. Oke, saya lanjut. Satu lagi terakhir. Satu lagi, Ibu sih tanya ini, tapi yang saya dengar, yang saya tahu berbeda ya. Saya tulis dulu. Ibu, yang saya tahu ada ini. Ibu kan tanya lo, tui, mien, ku. Ini bacanya luo, benar. Terus ini tui, ini mien. Oke, sudah keluar ya. Ku. Yang saya tahu adalah tang mien. Luo. Luo-nya juga tulisannya ini, Bu. Tang mien luo. Terus tui mien ku. Nah, kalau ini istilah teman-teman kepake di sehari-hari. Sebentar, saya kasih pinjem dulu. Tang mien luo. Tui mien ku. Tang mien artinya di depan mata kita. Sebentar ya, saya tulis dulu artinya. Di depan mata kita. Luo ini adalah gong. Bulat dipukul ya, teman-teman tahu gong. Nah, tui mien adalah seberang. Tui mien kita pernah belajar nggak istilah ini? Ta zai wo tui mien. Ya, tui mien itu seberang. Ku ini adalah drum. Teman-teman, ini satu istilah ya. Tang mien luo, tui mien ku. Ibu Christine, ini yang saya tahu. Kalau ini
yang ini ya. Tapi mirip-mirip ya, ada 对面, ada lo, ada ku. Mungkin kepotong kalimatnya, tapi yang ini yang saya tahu. Jadi 当面 lo, 对面 ku, artinya di depan mata kita ada gong, di seberang sana ada drum. Gong sama drum itu berhadapan. Artinya kita mau ajak orang itu, kalau bisa ngomongnya face to face, mata ke mata gitu ya, maksudnya ketemu muka terus kita omongin gitu ya, jangan omong di belakang maksudnya ya. Misalnya ada salah paham, ada apa, kita bilang oke, 我们当面锣对面鼓说清楚, ngomongnya jelas ya. Jadi maksudnya kita face to face ngomongnya yang jelas gitu ya. Saya artinya kan kayak gong sama drum berhadapan. Nah kayak saya sama satu orang lagi, saya ajak dia ngomong yuk, biar nggak ada salah paham. Ya udah kita ngomong terang-terangan berdua, face to face kayak gitu ya. Ini kepake. 我们当面锣对面鼓，把事情说清楚. Saya tambahkan kalimatnya ya. Kebetulan kita belajar 把事情说清楚. Jadi ngomongin hal ini dengan jelas gitu ya, jangan di belakang baru salah paham gitu ya. 把事情说清楚, 清楚 ini jelas, clear. 说 ngomong, 事情 ini hal urusan ya. 我们 kita boleh pakai kalimat ini ya, boleh pakai istilah ini untuk ngomong di sehari-hari, artinya ajak orangnya untuk ngomong face to face secara jelas, jadi nggak main belakang-belakang ya, banyak salah paham gitu ya. 我们当面锣对面鼓，把事情说清楚. Ini yang saya tahu Ibu kalau istilah ini ya, mirip-mirip. Silakan yang mau screenshot, sambil nanti saya bantu cariin ya. 锣对面鼓. Mungkin kepotong kali Ibu Christine ya kalimatnya. Oke. Ini teman-teman screenshot dulu. Silakan. 好了, oke ya. 当面锣对面鼓. Mungkin teman-teman dapat satu istilah 锣. 锣nya kalau ini marga orang. 我不知道同学们有没有姓罗. Ini marga orang, 罗. Kalau ini, teman-teman lihat ya, unsurnya berbeda. Ada satu unsur. Ini namanya jin, jin zipang de jin. Jin ini emas. Karena gong itu bikinnya dari bukan bikin dari emas, bukan ya. Maksudnya ada unsur tembaganya, unsur hasil tanah gitu ya, hasil-hasil yang tambang, sehingga dia ada unsur jin, luo, luo itu gong ya. Itu kalau sudah sama ya Bu Christine ya, saya tunjukin sekali lagi caranya. Sama kalau Ibu ketemu di bacaan terus ada istilah begini, Ibu tinggal cari di Google. Sebentar, tadi luo tui mian, ya nggak ada soalnya luo tui mian. Ya kan ya, Meo. Kalau dia nggak ada, nah dia akan tanya ya, menampilkan hasil untuk luo. Luo-nya harus tulisannya begini. Nggak tahu teman-teman view kelihatan nggak? Nah, luo-nya harus yang ada jin pang. Ya, kelihatan ya yang saya tunjukin pakai kursor. Nah, dia munculnya istilah yang saya pernah tahu ini, yang saya tulisin buat teman-teman ya. 当面锣对面鼓 yang tadi ya. Oke, ini jawaban saya untuk Ibu Christine. 真抱歉, mungkin tidak terlalu banyak bantu ya. Mungkin Ibu boleh cocokin lagi dengan konteks yang Ibu baca atau Ibu nonton. Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Program hari ini. 非常感谢同学们的参与. Thank you teman-teman buat partisipasinya. Sampai ketemu. 祝大家健康，拜拜！谢谢班长，谢谢同学们，再见。班长。